Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang perkelahian pelajar. Perkelahian antar pelajar sering terjadi di lingkungan sekolah maupun di sekitarnya. Pemirsa, 17 pelajar yang diduga terlibat aksi tawuran di Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi. Dari tangan pelajar, petugas menyita senjata tajam yang digunakan saat aksi tawuran. Lagi-lagi aksi tawuran kembali menelan korban. Seorang pemuda ditemukan tergeletak bersimbah darah di Jalan Mustika Sari RT 006 RW 018 Pengasinan, Rawalumbu, Bekasi Timur. Diduga korban merupakan korban tawuran. Dalam peristiwa tersebut, warga sekitar sempat menyaksikan korban akan menghindari massa tawuran dengan kabur menggunakan motor. Naas, korban terjatuh dan para pelaku tawuran mengeroyoknya dengan senjata tajam. Hal tersebut terlihat dari CCTV yang diamankan polisi. Tak hanya alami luka senjata tajam, saat tergeletak korban juga terlindas sebuah mobil bak terbuka. Setelah Kepolisian Metropolitan Bekasi Kota melakukan olah tempat kejadian, tim gabungan Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Bekasi Timur berhasil mengamankan 17 pelajar yang diduga terlibat aksi tawuran. Dari tangan pelajar, petugas berhasil menyita senjata yang digunakan saat aksi tawuran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanuddin Kurniawan, TV One mengabarkan. Iya, betul sekali bahwa Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konflik personal, intimidasi, atau perbedaan pandangan. Perkelahian ini dapat menyebabkan cedera fisik dan mental pada para pelajar, serta mengganggu proses belajar dan mengajar. Kok bisa? Ya. Pelajar yang dicari Islam yaitu menyelamatkan dan mendamaikan dunia, termasuk bagi para pelajar, bukan membuat keonaran. Perilaku menyimpang apalagi melakukan tawuran dan perkelahian. Islam itu juga datang dengan solusi, bukan menambah problema. Tatap dunia ini dengan jernih, maka kalian akan mendapatkan jalan hidup yang menakjubkan dan mencengangkan. Di dunia pendidikan, khususnya para pelajar, sudah banyak tinta emas ditorehkan oleh para pelajar. Dengan segenap prestasi yang diraihnya, terus kenapa mereka bisa begitu? Jawabannya, karena Islam mengilhami dan menginspirasi seluruh tatanan hidupnya agar hidup itu bermanfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Faktor penting penyebab adanya perkelahian pelajar antara lain: 1. Rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. Yang kedua, social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Berkurangnya atau hilangnya peran atau budaya yang selama ini menopang harmoni sosial, misalnya orang tua yang semakin sibuk, melupakan pendidikan, terus yang selanjutnya guru yang terlalu sering memberikan PR dan abai dengan bimbingan dan arahannya. Yang ketiga, strain, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Misalnya kemiskinan di satu sisi, sementara di pihak lain orang kaya yang pamer di medsos seperti itu. Ya, terus yang keempat, differential assessment, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Nah, ini yang sering kita lakukan, labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Jika seorang pelajar sering dilabeli sebagai pelajar yang nakal oleh banyak pihak, maka label tersebut merasuk di dalam hatinya, akibatnya jadilah pelajar yang nakal. Nah, terakhir ada male phenomenon, ya artinya adalah perkelahian pelajar disebabkan karena faktor jenis kelamin. Timbul di asumsi masyarakat bahwa anak laki-laki itu lebih nakal dibandingkan anak perempuan. Nah, bagaimana kita mengurangi hal tersebut? Kita bisa berikhtiar dengan mencegah perilaku menyimpang pelajar. Nah, jadi perkelahian pelajar itu harus segera dihentikan.
jangan dianggap remeh loh dan lumrah, karena tidak terjadi skala yang lebih besar jika hal yang kecil itu kita biarkan. Ya. Berikut ini ada beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu 1. Memberi kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya sehingga optimal menemukan jati dirinya dan orientasi hidup yang dituju, serta wujudkan kondisi sekitar yang sehat, aman, dan tentram. 2. Wujudkan keluarga yang harmonis. Setiap anak itu unik, bahkan yang lahir pun. Ya. Terus yang ketiga, di samping faktor keluarga, pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah memiliki pengaruh yang besar. Terus yang keempat, pentingnya membentuk banyak organisasi atau lembaga yang mewahdahi aktivitas pelajar atau anak, baik di lingkup sekolah, misalnya OSIS dengan segala subunitnya, maupun di lingkungan tempat tinggal sang pelajar, seperti Karang Taruna, Majelis Taklim, kelompok belajar, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan belajar atau remaja di bidang tertentu sesuai minat dan bakat mereka. Nah, sehingga semakin tumbuh kepercayaan dirinya karena di mata teman-temannya dia memiliki skill dan keterampilan yang memadai. Tidak seperti di kebanyakan sekolah yang orientasinya hanya nilai, angka, rapor, bagus, atau berapa rankingnya berdasarkan semua. Berdasarkan semua paparan tersebut, Islam mengambil sudut pandang yang berbeda tentang perkelahian pelajar. Kuncinya kepada posisi balik. Jika seseorang itu sudah balik, maka semua perbuatannya adalah dia tanggung sendiri. Nah, seperti itu ya. Dan tidak seperti hukum positif di Indonesia yang biasanya sanksi atas perbuatan dikenakan jika usianya antara 17 atau 18 tahun. Jadi diingat ya, ketika dia sudah posisi balik berarti dia sudah bertanggung jawab dengan perbuatannya. Sebab itu sejak dini Islam mengarahkan orang tua agar membimbing dan mendidik putra-putrinya sejak kecil tentang al-ahkam al-hamzah, yaitu 5 hukum. 1. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Melalui jalan tersebut, sejak kecil anak-anak diajarkan untuk tidak melakukan tindak kekerasan, termasuk perkelahian atau tawuran loh. Ajaran Islam dengan tegas tidak pernah mengajarkan kekerasan atau anarkis. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anakku semua, sehingga kita menjadi pelajar yang Islami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.